إلى روح حبيبنا وشفينا سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وآله وأصحابه وأزواجه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين ثم إلى أرواح مشايخنا لآبائنا وأمهاتنا ولمن له حق علينا خصوصا مؤلف هذا الكتاب أبويا سيد محمد علوي المالكي الحسني بأن الله يغفر لهم ويرحمهم ويعلي درجاتهم في الجنة وينفعنا بأسرارهم وأنوارهم وعلومهم وبركاتهم في الدين والدنيا والآخرة بسر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. قال وبالسند المتصل إلى المؤلف الإمام العليم العلامة المحدث أبويا السيد محمد علوي المالكي الحسني رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه وبعلوم مشايخنا وبعلوم سائر الصالحين في الدارين آمين. إلى أن قال sampai mana kita? Sudah itu al-majazul aqli al-majazul aqli wa isti'maluhu. Wala syakka anna al-majazal aqli musta'malun fil kitabi was sunnah. Famin dhalika qawluhu ta'ala wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imana. Fa isnadu ziyadah ilal ayati majazun aqliyun li'annaha sababun fi ziyadah. Walladhi yazidu haqiqatan huwa Allahu ta'ala wahdahu. Wa qawluhu ta'ala yawma yaj'alul wildana shiba. Fa isnadul ju'li awil ja'li ilal yawmi majazun aqliyun li'anna al-yawma mahallu ja'lihim shiba. فالجعل المذكور واقع في اليوم والجائل حقيقة هو الله تعالى. وقوله تعالى ولا يغوث ويعوق ونسرا وقد أضلوا كثيرا. فإن إسناد الإضلال إلى الأصنام مجاز عقلي لأنها سبب في حصول الإضلال والهادي والمضل هو الله تعالى وحده. وقوله تعالى حكاية عن فرعون يا هامان ابن لي صرحا. إسناد البناء إلى هامان مجاز عقلي لأنه سبب فهو آمر يأمر ولا يبني بنفسه والباني إنما هم الفعلة من الأمال. وأما الأحاديث ففيها شيء كثير يعرفه من وقف عليها وكان ممن يعرف الفرق بين الإسناد الحقيقي والمجازي فلا حاجة إلى الإطالة بنقلها. وقال العلماء إن صدور ذلك الإسناد من موحد كاف في جعله إسنادا مجازيا لأن الاعتقاد الصحيح هو اعتقاد أن الخالق للعباد وأفعالهم هو الله وحده. وهو الخالق للعباد وأفعالهم لا تأثير لأحد سواه لا لحي ولا لميت. فهذا الاعتقاد هو التوحيد المحض بخلاف ما لو اعتقد غير هذا فإنه يقع في الإشراك. الحمد لله. Wala puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala segala nikmat yang Allah berikan kepada kita. Alhamdulillah. Nikmat sehat afiat insyaallah. Nikmat iman, taufik, hidayah. Nikmat
Masih kita mau menghadiri daripada rutinan kita majlis ta'lim, pembacaan dari kitab Mafahim Yajibu an Tusaha karya Abu Ya Sayyid Muhammad Alawi Al-Maliki Al-Hasani. Mudah-mudahan kita terus diberikan oleh Allah semangat untuk menghadiri majlis-majlis ilmu, majlis-majlis berkah, sehingga insya Allah hidup kita makin hari makin berkah. Amin ya rabbal alamin. Masyaallah hadirin, alhamdulillah kita berada pada malam hari ini di bab yang berjudul Al-Majazul Aqli Wasti'maluh. Di sini Abuya akan sedikit membahas tentang sastra Arab, yaitu bahwasanya di dalam bahasa Arab itu ada hakikatan, ada majazan. Majaz itu kalau diterjemahkan ke Indonesia perumpamaan, perumpamaan atau persamaan atau persamaan, kita menyamai sesuatu dengan sesuatu, itu majaz. Contoh gampang deh. Ketika kita mengatakan aku melihat singa di atas podium, nah itu majaz. Singa itu bukan singonia. Maksudnya aku melihat seorang berpidato seperti singa, menggebu-gebu. Itu majaz. Tapi misalkan aku melihat singa di hutan, nah itu singonian berarti. Nah, mungkin singa podium ada di hutan. Jadi di dalam bahasa Arab itu ada hakikah, ada majaz. Hakikah itu ya hakikatnya emang itu. Singo itu hakikatnya atau kalimat singa, nama singa itu untuk binatang buas. Hakikatnya, asli, arti aslinya bisa dikatakan begitu. Arti aslinya itu memang untuk binatang buas. Jadi ketika kita menyebut, kita mengatakan aku melihat singa di jalan, ya, di sini tidak ada qaridah, tidak ada tanda-tanda yang mengharuskan kita memahaminya untuk pemahaman majaz. Singo di jalan, masuk akal nggak? Masuk akal. Apalagi singo di hutan, lebih masuk akal lagi. Nah, berarti arti ra'aitu al-asada, misal ra'aitu asadan, aku melihat singa di mana? Fitarik, di jalan atau di hutan, itu harus kita, atau otomatis kita akan memahaminya singa hakiki, emang singonia. Kapan kalimat singa ini bisa kita jadikan untuk kalimat perumpamaan? Ketika ada korina, ada tanda-tanda, ada sinyal dari yang berbicara bahwasannya ini bukan singa betulan, bukan singa binatang buas. Jadi dari yang berbicara harus menyebutkan atau harus memberi sinyal. Apa sinyalnya? Kalimat setelahnya. Kayak tadi, aku melihat singa di atas mimbar. Di atas mimbar itu sinyal. Tanda-tanda dari si orang yang berbicara, biar kita memahami maksudnya bukan singa hakikoh, tapi singa majas. Aku pakai kalimat singa ini untuk perumpamaan. Perumpamaan apa? Seorang yang berpidato di atas mimbar, di atas podium, menggebu-gebu seperti singa, gitu. Jadi harus ada sinyal, harus ada tanda-tanda dari yang berbicara. Kalau dari yang berbicara dia cuma mengatakan aku melihat singa, udah, itu kita pahami di situ berarti singo betulan. Kalau dia tidak menyebutkan kalimat apa lagi setelahnya, itu di dalam bahasa Arab. Jadi ada hakikoh, ada majas. Majas perumpamaan. Dan ini dipakai oleh Allah di dalam Al-Quran. Karena Quran itu turun dengan bahasa Arab, dan Arab itu ada majas, maka Allah Subhanahu wa taala di dalam majas menggunakan Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an menggunakan majas. Sebagaimana hakikah Allah gunakan, majas juga Allah pakai. Nah, itu di Al-Qur'an. Contohnya ketika Allah menceritakan saudara Yusuf, saudaranya Nabi Yusuf membawa Binyamin.
sama Nabi Yusuf, dibikin dibikin skenario, dibikin cerita sehingga Binyamin tertahan dan bisa balik sama saudara-saudaranya. Akhirnya saudara yang paling besar mengatakan kepada adik-adiknya, aku tidak mau pulang, tidak mau pulang ke bapakku Yakub. Kalian yang pulang, wahai adik-adikku. Malu sama bapaknya. Kalau bapak nanya, bagaimana bisa ini terjadi? Tidak usah kalian jawab. Bilang ke bapak kalian, was'alul qaryah. Was'alil qaryah. Tanya be, sama kampung. Kalimatnya begitu di Al-Quran. Was'alil qaryah. Tanya sama kampung. Kampung tidak bisa ditanya, tidak bisa ngomong. Ini majas. Maksudnya, tanyalah sama penghuni kampung yang melok kami, bagaimana cerita Binyamin bisa tertahan. Nah, itu ada di dalam Al-Quran. Jadi perumpamaan namanya. Ada hakikoh, ada majas. Ada hakikoh, ada majas. Walaupun makna asli pasti ada. Jadi ketika disebutkan macan, singa, asad, itu pasti untuk pertama kali kalimat ini dibuat ya untuk binatang buas. Nah, jadi setiap kalimat pasti ada makna hakikahnya, baru ada majas. Tidak mungkin makna hakikahnya tidak ada, tahu-tahu ada majas. Tidak mungkin. Gitu ya. Kenapa bisa dipersamakan? Ya karena ada kaitannya. Tidak boleh masing-masing. Misalkan aku melihat singa di atas podium. Kenapa kau mengatakan singa di atas podium? Karena yang di atas podium ini ada kesamaan dengan singa binatang buas di hutan. Jadi karena ada kesamaan, makanya dipinjem kalimat nama macan tadi buat manusia yang sedang ada di atas podium. Kita melihat orang, oh kau ini cantik seperti bulan purnama. Aku melihat bulan purnama. Padahal lagi tidak ada bulan purnama malam ini. Tidak, dia juga orang ganteng, dia juga orang cantik seperti bulan purnama. Keindahan yang ada pada dirinya, dia samakan dengan keindahan yang ada di bulan purnama. Kurang lebih begitu namanya hakikat dan majas. Jadi ketika kita meminjam satu kalimat, satu nama, hakikatnya untuk binatang buas, hakikatnya aslinya ini nama untuk bulan purnama, kita pinjam untuk ke tempat yang lain, harus ada kesamaan. Kalau misalkan dia nyingok, maaf, wong ini gelap misalkan, aku nyingok bulan purnama, maklum bulan purnama, di sini gelap. Bulan purnama lagi gerhana berarti, Pak Usra ya? Iya. Jadi harus ada kesamaan. Jadi memang betul dia mengatakan aku melihat bulan purnama atau datang bulan purnama, yang datang itu memang orang yang indah, yang terang menderang. Begitu. Harus ada kesamaan untuk meminjam nama asli dari bulan purnama ke nama orang lain atau benda yang lain. Nah, karena majas ini termasuk cara orang Arab berbicara sehari-hari, maka Allah di dalam Al-Quran menggunakan majas. Nabi besar Muhammad SAW juga menggunakan majas. Sahabat tabi'in dan semua orang Arab masih menggunakan majas. Kenapa Abu ya bahas ini? Ini termasuk kunci untuk memahami. Ketika orang mengatakan, ya Rasulullah, aku minta pertolongan kepadamu, itu berarti ada majas di situ. Bukan dia memang mengatakan Nabi itu sama Allah, bisa menunjuk pertolongan. Nabi tidak. Aku minta pertolongan kepadamu, ya Rasulullah. Ada yang dihapus apa? Biar minta syafaat kepada Tuhanmu. Nah, begitu. Ada majas ini macam-macam. Ada majas akli, ada majas lugawi, ada majas itu bagian dari majas, bukan bahasan kita malam ini. Ini al-majazul akli. Apa itu majazul akli? Majazul akli itu majaz akli menisbatkan satu perbuatan kepada satu tujuan yang mana tidak ada kaitannya. Dan ini akan disebutkan, akan lebih jelas dengan contoh. Abu yang mengatakan, wala syak, tidak diragukan lagi bahwasannya majaz akli ini
itu mustakmal, dipakai di dalam kitab was sunnah, dipakai sama Allah. Contohnya, Abu ya sebutkan salah satu contohnya, wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadathum imana. Orang-orang yang beriman, kata Allah, ketika dibacakan kepada mereka ayat suci Al-Quran, maka mereka akan bertambah iman. Di sini Allah nisbatkan yang menambahkan iman para mukminin siapa? Ayat Al-Quran. Jadi kata Allah, kalau mereka orang-orang mukmin dibacakan ayat suci Al-Quran, maka ayat suci Al-Quran tadi akan menambahkan iman mereka. Berarti siapa yang menambahkan iman? Kalau kita melihat lafadznya, ya teksnya, oh, ini ayat suci Al-Quran. Yang nambahkan iman orang mukmin ketika orang mukmin tadi membaca ayat tersebut adalah ayat itu. Kalau kita lihat mafhum lafadz dari ayat ini. Yang menambahkan iman ayat. Padahal sesungguhnya yang menambahkan iman itu siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi majaz akli sama Allah dinisbatkan perbuatan menambahkan iman kepada ayat suci Al-Quran. Padahal yang menambahkannya bukan ayat, tapi Allah. Dengan bukti, banyak yang lain baca Quran, tapi tidak nambah iman. Banyak munafik baca Al-Quran, tetap munafik. Banyak yang baca Al-Quran, tetap zalim, tetap maksiat. Nah, berarti sesungguhnya, ini makanya akli. Dia majasnya pakai logika. Sesungguhnya yang menambahkan iman bukan ayat. Bukan ayat Fatihah, bukan ayat Baqarah, bukan ayat di surat apapun. Tapi yang menambahkan iman adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Dinisbatkan penambahan iman tadi kepada ayat karena itu adalah majaz. Artinya, yang mengambil manfaat untuk mendapatkan hidayah dari Al-Quran hanyalah orang-orang yang beriman. Kayak Allah katakan, Dzalikal kitab la raiba fi hudan lil muttaqin. Di awal surat Al-Baqarah. Kitab yang tidak ada keraguannya lagi, hudan. Kitab ini adalah bentuk hidayah lil muttaqin, untuk orang yang bertakwa. Orang yang bertakwalah yang bisa mengambil faidah dari pembacaan Al-Quran. Kalau orang yang tidak bertakwa, hatinya busuk, hatinya kotor, misalkan, penuh dengan maksiat, maka dia tidak bisa mendapatkan hidayat di dalam Al-Quran. Wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadathum imana. Jadi kata Buya, sesungguhnya yang menambahkan iman hakikah wallah, bukan ayat suci Al-Quran. Dengan bukti tadi, banyak yang lain baca Al-Quran, tidak menambahkan iman mereka ayat tersebut. Karena Allah tidak mau memberikan mereka iman sama sekali. Itu namanya majaz akli. Jadi perumpamaan yang bisa dipahami secara logika. Dan ini terjadi banyak di dalam Al-Quran. Abu sebutkan beberapa contoh. 4 contoh yang Abu sebutkan di sini. Itu contoh yang pertama. Contoh yang kedua, qauluhu ta'ala, yauma yaj'alul wildana syiba. Di sini Allah Subhanahu wa ta'ala menceritakan ketika nanti bagaimana hari kiamat. Wa taran nasa sukara wa ma hum bisukara walakinna adzaballahi syadid. Allah Subhanahu wa ta'ala menceritakan bagaimana seramnya hari kiamat. Kata Allah, saking seramnya hari kiamat, yauma, hari itu bisa menjadikan anak kecil berubah. Yauma yaj'alul wildana syiba. Bisa menjadikan anak kecil berubah. Jadi wong tua. Baru lahir langsung jadi wong tua. Saking terkejutnya melihat hari itu. Baru lahir langsung berubah. Allah nisbatkan yang menjadikan anak kecil tadi langsung
seketika menjadi orang tua dengan tumbuh uban, itu hari. Padahal hakikatnya bukan hari yang menjadikannya, tapi Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menjadikan anak kecil tiba-tiba jadi orang tua. Allah. Hari tidak bisa berbuat apa-apa. Karena hari bukan hari-hari. Hari ini hari Senin, besok hari Selasa, hari Jumat, minggu depan, bulan depan, itu hari. Ayam atau yaum. Yaum itu tidak bisa menjadikan apa-apa. Yaum itu makhluk, bukan khalik. Sama kayak kita. Tidak bisa menjadikan anak, sebagaimana kita tidak bisa menjadikan bayi langsung otomatis jadi orang tua seketika. Begitu juga hari. Tidak bisa apa-apa. Yang menjadikan anak kecil langsung otomatis seketika menjadi orang tua itu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan apa? Dengan yang Allah takdirkan, hal-hal yang terjadi di hari kiamat, hal-hal yang sangat genting, sangat seram. Jadi diperumpamakan sama Allah. Saking seramnya hari itu menjadikan yang kecil langsung tua. Saking seramnya hari itu. Sesungguhnya yang menjadikannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Qauluhu ta'ala. Kemudian Allah, contoh yang ketiga, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan, "Wala yaghutsa wa ya'uqa wa nasra wa qad adallu katsira." Yaghuts, Ya'uq, Nasra itu nama berhala. Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, berhala-berhala ini telah banyak menyesatkan umat, telah banyak menyesatkan manusia. Ini orang tidak paham majas, pas baca Al-Quran, oh berarti berhala ini bisa menyesatkan. Berhala bisa menyesatkan atau tidak? Tidak bisa menyesatkan. Berhala batu. Berhala kan batu. Ma yanfa' wa la yadur. Ma la yasma' apa? Ya abati, lima ta'budu ma la yasma' wa la yubsiru syai'a. Kenapa kau, kata Nabi Ibrahim, wahai ayahku, menyembah yang tidak bisa mendengar, tidak bisa melihat? Kalau dia mendengar dan melihat saja tidak bisa, apalagi memberi hidayat atau menyesatkan. Tidak bisa. Jadi yang menyesatkan itu bukan berhala. Tapi sama Allah di sini dinisbatkan yang menyesatkan ke berhala. Waqad adallu katsira. Sebetulnya yang menyesatkan mereka Allah. Makanya nama Allah di Asmaul Husna, Ya Mudil. Ada namanya. Ya Mudil. Wahai zat yang mampu menyesatkan hamba yang tidak Allah inginkan untuk mendapatkan hidayah. Jadi kalau sudah Allah nak menyesatkan, na'udzubillah min dzalik, kita minta perlindungan dari Allah dari untuk disesatkan dari jalan yang benar. Karena kalau Allah udah mau menyesatkan seorang hamba, nak sejelas apapun dalil di depannya, sejelas apapun mukjizat yang dia hadapi, tak bakal dia iman. Tak bakal dia iman. Kemarin kita sempat baca di Syarah Burdah, diceritakan bahwasanya suatu hari ada seorang musyrik Mekah yang bernama Ubay bin Khalaf. Ubay bin Khalaf ini satu-satunya orang yang dibunuh oleh Nabi Muhammad SAW. Namanya Ubay. Tapi jangan, Anda unjuk nama anak kami Ubay, berarti tidak. Ada juga sahabat Nabi yang agung namanya Ubay bin Ka'ab. Kata Nabi kalau nak baca Quran yang bagus dari Ubay bin Ka'ab. Ubay bin Khalaf satu-satunya orang yang dibunuh oleh Nabi. Tapi dibunuh oleh Nabi, bukan Nabi yang duluan mau bunuh dia. Si Ubay ini ketika peperangan Badar termasuk orang yang kena tawan oleh Nabi Muhammad SAW. Ditawan sama Nabi. Setelah ditawan sama Nabi Muhammad SAW, Ubay ini ditebus sama kerabatnya. Ditebus, bebas. Nabi nanya, kenapa Ubay kau pengen cepat-cepat balik? Apa kata Ubay? Ya Muhammad, aku ini pengen cepat balik karena di Makkah aku lagi menyiapkan kuda. Setiap hari kuda ini aku kasih makanan, aku kasih minuman, aku kasih vitamin untuk aku membunuhmu di atas kuda itu. Ini uang ditawan,
dibaiki sama Nabi muamalah beliau dengan orang-orang yang beliau tawan sangat baik sekali, akhlaknya mulia. Masih nantang. Aku nyiapkan kuda untuk membunuhmu di atas kuda itu, wahai Muhammad. Kata Nabi, bal ana aqtulu. Aku yang akan bunuh kau, bukan kau yang bunuh aku. Dari situ Ubay ketakutan sudah. Tahun depan di peperangan Uhud, betul dia dengan kuda tadi. Nabi siapkan. Nak bunuh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya dicarinya Nabi Muhammad. Dilihat sama dia, oh itu rombongan paling banyak berkerumunan itu. Itu pasti di situ Muhammad. Dia kejar. Nabi lihat Ubay ngincer Nabi, sama Nabi sahabat suruh minggir. Minggir, bukakan jalan, kata Nabi. Nabi ambil tongkat. Dari sahabat di samping Nabi, ada yang bernama Harith. Nabi ambil, Nabi lempar tongkat itu. Ubay lagi nak nyerang Nabi, Nabi balik serang pakai tongkat. Ada riwayat yang mengatakan kena bahunya sehingga dia terjatuh dari kudanya. Ada riwayat yang mengatakan tak, cuma terimbis kena pipinya. Tapi ketakutan dia langsung. Nah, jadi marahin Nabi, langsung pulang ke Mekah. Di pertengahan jalan, teman-temannya ngomong, apa kak? Ketakutan. Macam mau nak mati. Aku ditakut. Muhammad ngomong sama aku nak bunuh aku. Tadi dia ngelempar aku pakai tombak. Mana lukanya ini? Nah ini cuman kata kawan-kawannya tadi. Ini tidak bakal bunuh kau. Cuma terimbis. Atau cuma kena sedikit. Tombak itu tidak ada beracun. Kami ada yang lebih parah lukanya. Ada yang kena tujuan, ada yang Islam itu. Dia cuma kena terimpit. Tidak, kata dia. Kalau Muhammad sudah ngomong, dia bakal bunuh aku, pasti dia bakal bunuh aku. Wallahi, lau basata fi wajhi laqatalani. Demi Allah, kalau cuma dia meludahi aku, dia akan bunuh aku. Ludahnya itu akan membunuh aku. Jangankan kena tombak dari Muhammad. Kalau Muhammad cuma meludahi aku, tapi sebelumnya dia ngomong, dia bakal bunuh aku, pasti ludahnya tadi akan membunuhku. Ini keyakinan yang luar biasa. Jadi seorang musyrik, keyakinan yang luar biasa kepada Nabi Muhammad SAW. Jadi kata dia, jangankan tombak, cuma Muhammad meludahi, pasti dia ludahi tadi bunuh aku. Kenapa? Kalau dia udah ngomong, Muhammad kalau ngomong tidak pernah bohong. Muhammad kalau ngomong tidak pernah salah, pasti terjadi. Jadi jangankan pakai tombak, cuma ludah, pasti aku terbunuh dari ludahnya Muhammad. Kenapa? Kalau sudah diancam sama Muhammad kemarin, aku yang akan membunuhmu. Jadi omongan Nabi itu, mereka percaya, imannya luar biasa. Percaya sama omongan Nabi. Tapi sombong, tidak galak ngikut Nabi Muhammad SAW. Nah itu. Kenapa? Kan tadi. Di situ Ismullah. Ya mudil, Allah menyesatkan dia dari hidayah. Depan mata. Mereka tuh melihat Nabi depan mata. Mereka lihat mukjizat depan mata. Mereka itu hidup sebelumnya 40 tahun bersama Nabi Muhammad. Mereka tahu dari kecil pertumbuhan Nabi bagaimana. Mereka juluki Nabi Al-Amin, orang yang bisa dipercaya. Tapi ketika Nabi mengajak mereka untuk iman, langsung berubah. Mereka katakan Nabi pendusta. Ini contoh yang sangat jelas bahwasannya Allah Subhanahu wa taala ketika tidak mau memberi hidayah kepada satu kelompok, sejelas apapun mukjizat, dalil, karomah di depan mereka, mereka tidak akan iman kepada hal tersebut. Ini Allah. Jadi sama Allah Subhanahu wa taala yang menyesatkan Allah. Ya mudil, wahai zat yang maha menyesatkan. Tapi kenapa di sini dinisbatkan sama Allah Subhanahu wa taala kepada berhala? Ya, majas akli, dan ini kata ulama termasuk tanda Allah ngajari kita beradab. Ngajari kita punya adab terhadap Allah. Ngajari kita biar punya adab ketika muhatabah, muhawarah, mengajak bicara. Tidak menisbatkan hal-hal yang tidak baik kepada Allah. Itu adab termasuk. Dan nisbatkan hal-hal yang tidak baik kepada Allah. Padahal yang memberi hidayat Allah, yang menyesatkan Allah.
Ketika Allah mengatakan innaka la tahdi man ahbabta walakin Allah yahdi man yasha. Ketika masalah hidayat Allah nisbatkan kepada Allah. Pas masalah menyesatkan Allah tidak nisbatkan kepada Allah. Allah nisbatkan kepada berhala. Ini taklim atau tarbiyah, didikan dari Al-Quran untuk kita beradab ketika berbicara. Baik berbicara kepada orang tua, guru kita, berbicara kepada apalagi muhawarah kita munajat kepada Allah, kepada Rasulullah, itu harus beradab. Jangan menisbatkan hal yang tidak baik kepada mereka walaupun itu betul perbuatan mereka. Contoh yang lain Nabi Ibrahim ketika mengatakan dalam Al-Quran di surat Syu'ara, "Alladzi khalaqani fahuwa yahdin, walladzi yumituni tsumma yuhyin, wa idza maridtu fahuwa yashfin." Nabi Ibrahim mengatakan, Allah Subhanahu wa taala, "Alladzi khalaqani," yang menciptakan aku dan yang memberiku hidayah, yang menghidupkan aku dan yang mematikan aku. Wa idza maridtu, ketika aku sakit, dinisbatkan sakit kepada Allah. Ketika Allah memberiku penyakit, ini kalau dalam khitab atau dalam bahasa Arab, khitab gaib, jadi khitab ke mutakallim. Dia, huwa alladzi khalaqani, huwa alladzi khalaqani. Dia zat yang menciptakan aku. Dia zat yang memberiku hidayah. Dia zat yang memberiku makan. Dia zat yang memberiku minum. Dan ketika aku sakit, dia zat yang menyembuhkan aku. Ketika aku sakit, tadi kan dia itu huwa. Itu dhamir khitab lil ghaib kalau bahasa Arab. Pembagian dhamir tuh. Dhamir untuk orang atau untuk sesuatu yang tidak ada. Yang tidak ada di depan. Zat Allah Subhanahu wa taala. Huwa. Jadi dinisbatkan sama beliau perbuatan yang baik, manfaat kepada Allah. Wa idza maridtu, ketika aku sakit, pakai aku di sini. Pakai dhamir mutakallim, pindah ke dirinya. Ketika aku sakit, fahuwa yashfin, balik lagi pakai huwa. Maka dialah zat yang menyembuhkan aku. Padahal yang memberikan penyakit siapa? Allah juga. Yang memberikan penyakit Allah. Bukan Nabi Ibrahim yang bisa unjuk penyakit untuk dirinya. Nah, Allah yang memberi penyakit Allah, yang memberikan kesembuhan Allah, yang memberikan rezeki Allah, yang menyimpankan rezeki juga Allah. Tapi beliau mengajari kita adab ketika berbicara mukhatabah, munajat kepada orang yang di atas kita atau kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi pas aku lagi sakit, kalau sakit ini kesannya kurang baik, kurang bagus, maka Allah Subhanahu wa taala yang memberikan aku obat. Itu kata Nabi Ibrahim. Jadi ayat ini selain menggunakan majas akli juga mengajari kita adab. Padahal yang menyesatkan bukan berhala, yang menyesatkan bukan setan, yang menyesatkan Allah. Sebagaimana Allah yang memberi hidayat, begitu juga Allah yang tidak memberi hidayat, alias yang menyesatkan. Cuman dinisbatkan kepada iblis, dinisbatkan kepada setan, dinisbatkan kepada berhala, tadi majas akli, ini hanya perumpamaan dan juga mengajari kita bagaimana beradab ketika berbicara kepada Allah, munajat kepada Allah, kepada Rasulullah, kepada orang-orang yang mulia. Kemudian contoh majas akli berikutnya, yang beliau bahas majas ini penting soalnya, biar orang itu seperti ya akramar rusli mali man aludhu bihi, wahai zat yang maha mulia, wahai makhluk yang paling, utusan yang paling mulia Nabi Muhammad, kepada siapa aku minta pertolongan kalau bukan kepadamu. Ini kan majas, perumpamaan. Di situ tuh banyak perumpamaan. Jadi jangan langsung ditelan mentah-mentah, itu dipahami dulu, ditanya dulu, apa kau ngomong cek ini, apa maksudnya ini, baru dihukumi, kan begitu. Jangan, ini intinya. Kenapa Abu yang masukkan? Padahal ini kitab bukan kitab tentang balaghah, bukan tentang sastra Arab. Ini kan seharusnya pembahasan ada di bab atau fan pembahasan kitab sastra Arab. Kenapa Abu ya bahas? Tadi biar kita nih paham bagaimana memahami ucapan-ucapan yang sekilas seakan-akan sesat, sekilas seakan-akan tidak sepemahaman dengan ahlu sunnah wal jamaah, padahal tidak sesat, padahal mereka masih ahlu sunnah wal jamaah begitu. Wa qauluhu ta'ala,
Contoh yang terakhir, yang keempat. Hikayat Fir'aun. Allah subhanahu wa ta'ala menceritakan Fir'aun dia pakai majas. Istilahnya begitu. Apa kata Fir'aun? Ya Haman, ibni li sarhan. Ketika Fir'aun menantang Nabi Musa. Fir'aun menantang Nabi Musa, pengen nyingok mana Tuhannya Musa. Akhirnya kata Fir'aun, wahai Haman, bangunkan untukku soroh. Satu menara yang tinggi. Ini majas. Yang membangun menara tinggi tadi siapa? Tidak mungkin Haman. Haman ini menteri. Menterinya si Fir'aun. Tidak mungkin dia yang bangun. Siapa yang bangun? Tukang. Haman pasti manggil apa namanya? Manggil arsitek dulu, manggil mandor dulu, manggil yang bagian keuangan dulu. Berapa ini bangun, gambar ini bangun. Haman cuma memerintahkan. Kau bangun ini, kau bantu betul duitnya itu. Tapi Allah nisbatkan pembangunan kepada Haman. Kata Fir'aun, wahai Haman, bangunkan untukku menara yang tinggi. Yang membangun siapa? Bukan Haman. Yang langsung membangun siapa? Ya tukang yang turun di lapangan. Kan begitu. Nah ini makanya pemahaman ini sangat gampang sekali. Kalau kita memahaminya sangat gampang sebenarnya. Ya cuman tadi, kalau tidak dapat hidayat, tidak segampang apapun, tidak akan bisa memahami ayat suci Al-Quran. Jadi sebetulnya yang membangun Haman, tukang. Haman itu cuma menyuruh, cuma memerintahkan, memanggil tukang, memanggil mandor. Yang bangun sebetulnya adalah Haman. Nah, jadi ini 4 contoh. 4 contoh di dalam Al-Quran bahwasanya ada namanya majas. Istilah perumpamaan majas itu ada di dalam Al-Quran. Allah pakai, Abu ya sebutkan sengaja biar kita tidak salah paham ketika mendengar ucapan-ucapan yang keluar dari muslim yang mukmin cinta sama Nabi, kita tidak salah paham. Oh ini maksudnya begini. Adapun di dalam hadis-hadis kata Abu ya, fiha syai'un katsir, banyak sekali majas-majas ini dalam hadis. Ya'rifuhu man waqafa 'alaiha, yang sering baca hadis akan memahaminya. Bagaimana banyaknya ya karena Nabi Arabi, Nabi Arab. Jadi Nabi menggunakan majas. Nabi menggunakan majas. Wa kana mimman ya'rif, kata Buya, dan orang yang mengetahui antara hakikah dan majas, maka tidak perlu aku sebutkan lagi, kata Buya, panjang-panjang. Udah cukup, kata Buya. Ini hanya sekedar mengingatkan. Wa qala ulama, inna sudura dalikal isnad min muwahhidin kafin fi ja'lihi isnadan majaziyah. Nah, jadi kata Buya, ulama mengatakan ketika muncul ada perkataan-perkataan yang seakan-akan menisbatkan sesuatu kepada sesuatu yang tidak pantas. Contoh, ada yang mengucapkan, Nabi tolong maafkan aku, Nabi tolong ampuni dosaku, Nabi tolong masukkan aku surga. Ini kan perkataan yang mengampuni dosa siapa? Allah. Yang memasukkan surga siapa? Allah. Itu. Kan begitu. Tapi dia mengajak ngomong Nabi. Berarti dia menisbatkan yang mengampuni dosa Nabi. Dia menisbatkan yang memasukkan surga itu Nabi. Itu majas, kata. Nah, kalau ada ucapan-ucapan seperti itu keluar min muwahhid, dari orang yang mukmin, kita tahu dia ini muslim, kita tahu dia ini sholat, kita tahu dia ini agamanya sama dengan kita, sholat bareng di masjid. Ketika orang ini mengatakan, ya Rasulullah, tolong ampuni dosaku. Ya Rasulullah, tolong bantu, aku punya utang, misalkan. Ya Rasulullah, tolong, lagi kemarau, tolong kirimkan hujan. Dia minta sama Nabi, misalkan. Padahal seharusnya yang menurunkan hujan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau ada orang yang mengucapkan hal-hal seperti ini, dan orang tadi Muslim, kita tahu dia agamanya sama dengan kita, sholat sama dengan kita, kafin fi ja'lihi isnadan majaziyah. Maka itu sudah cukup untuk harus kita yakini
bahwasanya yang dia maksud tadi majas, perumpamaan. Dia bukan maksud dia memang nabi yang turunkan hujan, bukan. Bukan maksud dia memang nabi yang ngampuni dosa, bukan. Bukan maksud dia memang nabi yang masukkan dirinya ke surga, bukan. Tapi maksud dia, ya Rasulullah, berkat dirimu, mudah-mudahan dosaku diampuni. Tolong mintakan ampun kepada Allah untuk dosa-dosaku. Ya Rasulullah, berikan aku syafaat sehingga aku masuk surga bersamamu. Ya Rasulullah, tolong mintakan sama Allah biar hujan dikirimkan kepada kami. Kan begitu? Itu namanya majas. Nah, jadi kalau ada yang mengucapkan hal-hal seperti itu dari orang yang mukmin, maka cukup sudah untuk kita, harus kita meyakini yang dimaksud majas hanya perumpamaan, bukan hakikat. Tidak boleh kita, oh kau murtad, kau musyrik, ngapa? Kau nisbatkan kepada hal-hal yang bukan punya Nabi. Akhirnya cepatnya kita murtad ku. Itu. Ini orang tidak paham, banyak dia tadi. Na'udzubillah min dzalik. Ketika dia mendengar orang mengatakan, ya Rasulullah, ampuni dosaku. Oh, istighfar. Ucap lagi kau 2 kalimat syahadat. Murtad inti. Kenapa? Yang ampuni dosa itu Allah. Nah, itu langsung tabuk begai. Jangan tabuk dia. Bagus. Itu orang tidak paham ada majas akli. Makanya jangan gampang-gampang menyesatkan. Kalau belum paham agama, tidak usah banyak komentar di dalam agama. Itu intinya. Kalau inti tidak paham agama, inti baru baca kitab terjemahan, baru dengar video sekali 2 kali, baru hadir mendengarkan majelis sekali 2 kali, tidak usah langsung berani murtadkan orang. Sekelas Imam Ghazali saja tidak berani memurtadkan orang. Sekelas Utsman bin Affan tidak berani memurtadkan orang. Apa kata Utsman? Lebih baik aku mengira orang musyrik 1000 mukmin daripada aku mengira 1 mukmin murtad. Ini sekampung musyrik, penyembah berhala. Tapi aku kira mereka ini semuanya mukmin. Itu lebih baik daripada aku mengira 1 orang mukmin, aku kira dia musyrik. 1 orang mukmin, aku kira dia murtad. Bahaya soalnya. Kalau yang tadi, tidak kena dosa gitu. Bahkan kalau kita husnudzon dapat pahala. Kan berbaik sangka itu dapat pahala walaupun kita salah. Itu nyangkut dia baik. Padahal dia bejat. Pahala udah dapat pahala. Tapi kalau kita nyangkut dia bejat padahal dia baik, naudzubillah. Walaupun misalkan betul dia orang bejat, itu sudah baik, buruk sangka itu udah dapat dosa, tidak baik. Nah, jadi kalau tidak paham masalah agama, jangan baru dengar, biasa ini orang-orang yang baru hijrah biasanya. Baru dengar sekali 2 kali ceramah motivasi, bukan ceramah ilmi, cuma memotivasi. Sekarang ini banyak penceramah-penceramah hanya memotivasi, bukan ilmiah, bukan tarbiyah. Tidak ada edukasi di situ, cuma ada motivasi. Cuma ayolah kita begini kita. Dijelaskan 1-2 hadis, oh langsung dia ke masjid keliling, dimurtadkan juga loh. Nauzubillah min dzalik. Jadi kalau inti bukan di bab itu, tidak usah cepat-cepat, tidak usah, bukan urusan kamu itu tuh. Malah bahaya buat agama inti. Udah urusi sholat inti, anak bini inti, urusi keluarga inti, tidak usah ngurusi wong. Masalah wong murtad, masalah wong musyrik, masalah itu bukan urusan inti. Lakum dinukum waliyadin di situ dipakai. Tidak usah ngurusi agama orang lain. Bahaya soalnya, fatal bahayanya. Nah, jadi kalau ada yang mengatakan hal-hal yang majas tadi dan yang mengatakannya orang mukmin, udah kata Abu ya cukup. Artinya tidak boleh inti mengatakan oh inti murtad, minta ampun dosa kepada Nabi. Yang mengampuni dosa itu Allah, murtad inti. Oke, lihat banyak orang yang tidak paham masalah ini. Mobil khusus tuh yang suka ketika kita minta sama Nabi, oh yang memberi manfaat cuma Nabi, cuma Allah. An-nafi' Allah. Nabi itu innaka mayyitun wa innahum mayyitun. Nabi sudah meninggal, macam-macam. Itu menunjukkan semua orang yang tidak paham. Mereka tahu mungkin, tapi tadi tidak diberi hidayat oleh Allah Subhanahu wa taala. Li'anna al-i'tiqad as-sahih wa i'tiqad anna al-khaliq lil ibad wa af'alihi wallahu wahdu. Karena keyakinan yang sah, keyakinan yang benar, keyakinan yang diyakini oleh ahlu sunnah wal jamaah bahwasanya pasti yang memberi manfaat,
yang memberi madarat, yang mengampuni dosa, yang semuanya Allah. Ketika orang tadi kita tanya misalkan, ya Rasulullah, ampuni dosa-dosa kami ya Rasulullah. Ya Rasulullah, berikan kami kesempatan masuk surga misalkan. Pas ditanya, yang ampuni dosa sebetulnya itu siapa? Pasti dijawab Allah. Pas dia minta hajat kepada Nabi, pas ditanya, siapa yang bisa memberi hajatmu? Hakikatnya siapa? Allah pasti. Jawabnya pasti Allah. Tidak mungkin. Jawabnya Nabi yang menjawab hajat. Nah, karena setiap mukmin dasar sudah ini pasti. Mereka yakin yang memberi manfaat, yang memberi hajat adalah Allah Subhanahu wa taala. Nabi hanya wasilah. Nabi hanya perantara. Tapi Nabi adalah perantara terbesar untuk kita mendapatkan hajat kita dari Allah Subhanahu wa taala. La ta'thir li ahadin siwa, la li hayyid wa la li mayyit. Harus kita yakini bahwasanya selain Allah tidak punya pengaruh siapapun itu. Bahwasanya an-nafi wad-dar wallah, yang memberi manfaat, yang memberi madarat secara mutlak, hakiki, 100% hanya Allah Subhanahu wa taala. Itu harus kita yakini. Fahada al-i'tiqad wa tauhidul mahad. Inilah keyakinan, kata Abu Ya, keyakinan yang menunjukkan tauhid yang asli. Ya, kalau bikhilaf berbeda melalui taqad ghairi hada. Kalau dia meyakini selain itu, meyakini Nabi Muhammad memberi manfaat, yakin ada ada zat lain yang memberikan manfaat selain Allah, murtad. Meyakini Tuhan, ada Tuhan selain Allah, murtad. Meyakini ini murtad, sudah tidak boleh. Karena harus yang diyakini an-nafi wad-dar, al-muhyi wal-mumit huwallahu subhanahu wa ta'ala. Fa innahu yaqa'u fil isyrak. Kata Abu Ya, kalau ada yang meyakini selain yang sudah kita sebutkan, maka dia bisa jatuh ke musyrikan. Na'udzubillah min dzalik. Tapi kalau ada yang ngomong tadi, orang mukmin, muslim, kita tahu dia agamanya Islam. Berarti kata Buya harus kita yakini yang dimaksudnya adalah majas. Dia hanya mengumpamakan. Cuman perumpamaan. Maksudnya bukan itu. Maksudnya bukan Nabi yang mengampuni dosa. Tapi dia minta kepada Nabi agar Nabi memintakan istighfar untuk dirinya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi simpel sekali sebetulnya. Pemahaman ini gampang sekali, tidak ruwet. Cuman tadi, kalau orang tidak diinjak hidayat sama Allah Subhanahu wa ta'ala, segampang apapun, sesimpel apapun, mereka tidak akan memahaminya. Na'udzubillah min dzalik. Oke, kita minta sama Allah biar kita selalu diberi hidayat oleh Allah. Ya man waffaqa ahlal khair lil khair wa a'anahum alaih waffiqna Allahumma lil khair wa a'inna alaih. Banyak-banyak minta. Banyak-banyak minta hidayat sama Allah. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana. Ya Allah, jangan kau belokkan hati kami setelah kau memberi hati kami hidayah. Sudah dapat hidayat Islam, sudah lahir dari kedua orang tua muslim muslimah, tumbuh di bai'ah di daerah yang muslim, misalkan muslimin. Udah, jangan kau belokkan hati kami ya Allah. Itu banyak-banyak minta doa itu sama Allah Subhanahu wa taala, karena kata Nabi al-qalbu fi usbu'in min usbi'ur rahman. Ya, kenapa hati ini dinamakan hati? Ditaqallubihi, karena hati ini gampang berubah. Hati ini gampang berubah. Malam ini demen hadir majlis, besok dah kalah hadir majlis, berubah hati. Malam ini nak beramal baik, besok beramal jelek, berubah hati. Malam ini demen, besok tak demen, berubah hati. Hari ini tak demen, besok demen, berubah hati. Jadi, wala taqulanna li syai'in inni fa'ilun dzalika ghada illa ayyasha Allah. Kata Allah, jangan katakan sesuatu pasti aku lakukan ini, jangan. Kenapa? Karena hati ini berubah-ubah. Katakan insya Allah, kalau Allah menghendakinya. Karena hati ini berubah-ubah. Jangan aku dah galak ini, aku galak ini. Nah, hati berubah-ubah. Jadi selalu minta sama Allah dimantapkan hati kita. Ya muqallibal qulub, doa Nabi. Ini doa Nabi kan. Ya muqallibal qulub, tsabbit qulubana ala dinik. Wahai zat yang membolak-balikkan hati, mantapkan hati kami di dalam agamamu. Mantapkan hati kami di dalam ajaranmu. Wahai zat yang suka membolak-balikkan hati. Jadi diperumpamakan sama Nabi. Hati semua manusia di ujung. Daripada ujungnya jari Allah. Allah tidak punya jari. Na'udzubillah min dzalik. Perumpamaan.
Artinya kalau Allah nak merubahnya, tidak perlu nak gunung tangan kalau kita Islam. Cuma ini. Nah, ini perumpamaan, ini majas. Ini majas tadi, perumpamaan. Allah tidak punya jari, Allah tidak seperti makhluk. Tapi Nabi ini termasuk contoh majas di dalam hadis. Jadi Nabi pakai perumpamaan. Jadi kata Nabi, hati manusia itu semua berada di ujung jarinya Allah. Tapi ini majas. Maksudnya bukan jadi niat. Artinya gampang, maksudnya kata Nabi, Allah ingin merubah hati kita. Sebagaimana kita kalau di ujung jari, bang di ujung jari, ya udah gampang, main deh. Nggak perlu nak pakai dua tangan. Nah, nggak perlu apa? Saking gampangnya. Begitulah hati manusia. Jadi kita yang sudah dalam jalan yang benar, insya Allah minta sama Allah dimantapkan. Dan kalau kita punya kerabat, kita punya kenalan, mereka masih berada di jalan yang tidak benar, jangan kita remehkan mereka, jangan kita hina mereka, jangan putus asa untuk mengajak mereka biar pindah ke jalan kita. Jangan anggap mustahil. Mustahil dia ini nak balik. Mustahil dia ini nak pindah agama. Mustahil dia ini nak ke jalan yang benar. Jangan. Karena tadi hati di ujung jari Allah. Umar bin Khattab, semustahil apa? Sampai ada orang yang mengatakan tidak mungkin Umar masuk iman. Lebih masuk akal keledainya yang masuk Islam. Keledai, binatang yang tidak punya otak. Itu kata si sahabat tadi, tidak disebutkan siapa namanya. Lebih masuk akal itu. Aku lebih percaya itu. Kalau kau ngomong keledai Umar, ucapkan 2 kalimat syahadat. Padahal mustahil. Daripada kau katakan Umar masuk Islam. Subhanallah masuk Islam. Dengan beberapa ayat suci Al-Quran. Karena hati di ujung jari Allah subhanahu wa ta'ala. Yuqallibuha kaifa sya'. Allah gampang untuk membalikkannya. Nah, jadi kita, insya Allah, yang sudah berada di jalan yang benar, minta sama Allah, tsabbit qulubana ala din. Mantapkan kami ya Allah di dalam agamamu, di dalam ajaran nabimu, di dalam akidah ahlus sunnah wal jamaah. Dan kita menghadapi atau kita bagaimana menilai orang yang di luar jalur kita, jangan kita remehkan, jangan kita hina, jangan. Kita tidak boleh kita setuju dengan amalnya, tidak boleh kita setuju dengan keyakinannya, tapi orangnya jangan kita hina, jangan kita remehkan. Mungkin saja besok dia bersama kita. Mungkin saja besok dia ikut majlis kita. Mungkin saja besok keyakinannya sama dengan kita karena hati berada di ujung jari Allah Subhanahu wa taala, ya musabbital ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinik. Doa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan sebagian ulama mengatakan banyak-banyak doa itu di sujud terakhir. Termasuk yang dibaca oleh Nabi di sujud terakhir, ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinik. Wahai zat yang maha membolak-balikkan hati, mantapkan hati kami di dalam ajaranmu, di dalam agamamu, di dalam sunnah nabimu, di dalam akidah ahlu sunnah wal jamaah. Amin ya rabbal alamin. Sallallahu alaihi sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallama walhamdulillahi rabbil alamin. Bismillah.